Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri dan tim lawan yang saya hormati, salam sejahtera bagi kita semua. Kita tahu bahwa perjanjian ganti terjadi karena adanya konflik antara Kesultanan Mataram Islam, yaitu perebutan tahta antara Raden Mas Said, Mangkubumi dan Pakubuwono III yang sudah menjadi raja di usia remaja. Perlu kita garis bawahi bersama bahwa VOC bukanlah penyebab terjadinya perpecahan Mataram, karena faktanya jauh sebelum terjadinya perjanjian ganti, Mataram sudah terbagi menjadi beberapa wilayah. Sehingga saya sebagai tim kontra menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak setuju jika perjanjian ganti adalah siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Dewan juri dan tim lawan yang saya hormati, sebelum saya memasuki mosi pada hari ini, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Dea sebagai pembicara pertama akan memberikan definisi dan argumentasi, Syafina sebagai pembicara kedua akan memberikan argumentasi, dan Salma sebagai pembicara ketiga akan mengelaborasi. Baik, saya akan memberikan definisi pada mosi hari ini dan saya membaginya menjadi dua, yaitu perjanjian ganti dan perpecahan Mataram. Perjanjian ganti adalah sebuah perjanjian antara pihak Belanda atau VOC dengan pihak Indonesia, yaitu Kesultanan Mataram Islam. Sedangkan perpecahan Mataram yang dimaksud pada mosi hari ini yaitu terbaginya wilayah Mataram menjadi beberapa wilayah kekuasaan. Sehingga Dewan Juri yang terhormat, berdasarkan definisi tersebut, saya memiliki beberapa argumentasi, yaitu yang pertama, Belanda mendamaikan bukan justru memecahkan. Karena kita tahu bahwa adanya konflik antara Raden Mas Said dan Pakubuwono III karena pembagian wilayah tanah yang tidak sesuai dengan kebiasaan masyarakat Jawa, sehingga VOC datang untuk mengikut campuri tapi sebagai penengah atau sebagai perdamaian dalam konflik tersebut. Sehingga kita tahu bahwa maksud dalam tujuan VOC di sini adalah baik. Dewan Juri yang terhormat, mereka tidak jahat untuk membuat perpecahan di Mataram. Justru karena adanya VOC atau Belanda ini, mereka justru menjadi penengah dan perdamaian dari konflik tersebut. Lalu yang kedua yaitu perebutan tahta bukanlah siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Karena kita tahu bahwa Pakubuwono II adalah raja yang tidak tegas dan dia memiliki dua istri, yaitu istri sah dan istri selir, yaitu memiliki anak Mangkubumi dan Pakubuwono III. Setelah Pakubuwono II meninggal, terjadilah perebutan tahta antara Mangkubumi dan Pakubuwono III. Tetapi faktanya apa, Dewan Juri yang terhormat? Yang dijadikan oleh raja adalah Pakubuwono III, padahal pada saat itu usianya masih muda atau di masa remaja. Akhirnya inilah yang menimbulkan konflik yang terjadi di Kesultanan Mataram Islam. Sehingga VOC ikut kembali turun tangan dan ikut mencampuri masalah konflik ini, tetapi sebagai penengah, sebagai perdamaian. Karena seharusnya Dewan Juri yang terhormat, jika memang ini merupakan siasat dari VOC, mengapa tidak dari awal saja VOC membuat perpecahan kepada Mataram? Tetapi faktanya apa, Dewan Juri yang terhormat? VOC telah membuat perdamaian dan membuat solusi kepada Kesultanan Mataram Islam dan membuat pilihan kepada Mangkubumi dan Pakubuwono III, yaitu untuk memilih wilayah kekuasaan. Tetapi akibat keegoisan dari Mangkubumi, akhirnya ia menolaknya. Oleh karena itu, sekali lagi yang perlu kita garis bawahi bersama, Dewan Juri yang terhormat, bahwa VOC datang untuk membuat perdamaian dan pertengahan dari konflik yang ada di Mataram Islam tersebut, bukan justru membuat perpecahan Mataram, karena sudah dari awal perpecahan Mataram ini sudah terbagi menjadi beberapa wilayah. Sehingga saya sebagai tim kontra menyatakan dengan tegas bahwa saya tidak setuju jika perjanjian ganti adalah siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Sekian dan terima kasih. Salam sejahtera dan semoga kita berbahagia. Terima kasih kepada Dewan Juri yang terhormat yang telah memberikan kesempatan dan pembicara pertama yang telah memberikan argumentasi dengan sangat baik. Baik, sebelum saya masuki argumentasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Vina selaku pembicara kedua dari tim kontra di sini menegaskan kembali bahwa kami tidak setuju perjanjian ganti merupakan siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Saya akan memasuki argumentasi saya. Saya membagi argumentasi saya menjadi dua bagian, yaitu yang pertama babat dan yang kedua adalah perbedaan kebudayaan antar keduanya. Baik, memasuki argumentasi saya yang pertama yaitu pada babat. Berdasarkan sumber yang didapatkan pada babat Palihan Nagari atau babat Giyanti, tepatnya di Pupuh Dandang Gulo bait ke-6, dapat kita temukan bahwa walau banyak company di kerajaan Kartosuro, namun mereka tidak ada bedanya dengan bala tentara sang raja. Adapun mereka berjanji untuk selalu setia dan menjadi sahabat sejati sang raja. Dapat disimpulkan bahwa kedatangan para company atau Belanda ke kerajaan Kartosuro bukanlah sebagai penjajah, namun sebagai sahabat dan penjaga negeri Kartosuro. Babat ini pun dikuatkan oleh argumentasi yang telah diberikan oleh pembicara pertama, yaitu Belanda yang menengahi konflik pembagian warisan tanah, dan yang kedua adalah VOC yang menengahi konflik pengangkatan putra mahkota.
Sehingga dapat kita simpulkan bahwa babat ini merupakan data kredibel dan bukanlah karya sastra yang dilebih-lebihkan. Baik, menuju argumentasi saya yang kedua, yaitu perbedaan kebudayaan antar keduanya. Setelah terjadinya perjanjian Giyanti antara Jogja dan Solo, mereka bertemu dan melakukan perjanjian Jatisari. Pada perjanjian Jatisari ini, mereka menyusun perbedaan tata cara berpakaian, adat istiadat, gamelan, tari-tarian, dan lain-lainnya, sehingga kita dapat menemukan perbedaan kebudayaan antara Jogja dan Solo. Menurut Selo Sumarjan, kebudayaan itu adalah berasal dari budi, daya, dan tercipta karena kebiasaan. Jika kita menelisik dan jika kita memahami definisi dari kebudayaan menurut Selo Sumarjan, maka kita dapat simpulkan bahwa Jogja dan Solo pada dasarnya sudah memiliki perbedaan kebudayaan yang menyebabkan mereka terjadi banyak perselisihan. Sehingga saya selaku pembicara kedua dari tim kontra menegaskan kembali bahwa kami tidak setuju perjanjian Giyanti merupakan siasat VOC untuk memecah belah Mataram. Sekian dan terima kasih. Selamat sore kepada para dewan juri yang terhormat, dan juga saya ucapkan terima kasih kepada pembicara pertama juga pembicara kedua dari tim kontra yang telah menyampaikan argumennya. Saya Salma sebagai pembicara ketiga dari tim kontra akan mengelaborasi, menegaskan ulang serta akan memberikan pelajaran di balik perjanjian Giyanti yang bisa kita ambil dengan harapan tidak akan terulang lagi di masa depan. Saya selaku tim kontra akan menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju apabila perjanjian Giyanti merupakan siasat VOC untuk memecah belah kerajaan Mataram. Mengapa demikian? Yaitu dikarenakan kerajaan Kertosuro ini terdapat para Belanda yang mana berjanji untuk menjadi penjaga negeri dan juga sahabat raja. Tentunya hal tersebut juga telah didukung argumen dari pembicara pertama juga pembicara kedua. Yang mana yang pertama menyebutkan bahwa Belanda ini telah menengahi konflik yang mana terjadi mengenai pewarisan tanah dari Pakubuwono II untuk Pakubuwono III dan Mangkubumi. Kemudian yang ketiga, karena pengangkatan putra mahkota itu bukan siasat VOC untuk memecah belah kerajaan Mataram. Yang ketiga adalah babat. Kemudian yang keempat adalah perbedaan kebudayaan di antara keduanya. Menuju pada poin yang pertama, yaitu bahwa Belanda meredam konflik antara Mangkubumi dan Pakubuwono III mengenai pembagian warisan. Hal tersebut telah terbukti bahwa ketika Pakubuwono II ini membagikan tanah secara tidak adil antara Pakubuwono III dan juga Mangkubumi, justru Belanda menengahi pertikaian yang mereka lakukan, di mana akhirnya Belanda ini membuat mereka untuk tidak bertikai mengenai masalah tanah yang sudah diwariskan. Kemudian yang kedua, Belanda dalam pengangkatan putra mahkota tidak bermaksud untuk memecah belah kerajaan Mataram, yaitu dikarenakan ketika Pakubuwono III yang merupakan anak dari istri selir dan juga dengan usia yang masih remaja justru diangkat menjadi raja dibandingkan Mangkubumi yang lebih layak secara usia, mereka kembali bertikai karena hal tersebut. Kemudian Belanda datang untuk menengahi keduanya dan memberikan opsi kepada keduanya untuk memilih daerah mana yang mereka inginkan. Namun justru Mangkubumi menolak dan tentunya hal tersebut merupakan salah dari Mangkubumi. Kemudian yang ketiga yaitu babat. Dalam babat juga telah disebutkan bahwa dalam kerajaan Kertosuro ini terdapat Belanda dan juga pribumi yang merupakan bala tentara milik raja yang hidup berdampingan, dan juga Belanda sudah berjanji untuk menjadi sahabat dan pelindung negeri Pakubuwono II. Kemudian pada poin yang terakhir yaitu poin keempat mengenai perbedaan kebudayaan di antara keduanya. Hal tersebutnya telah dilihat sebagaimana sekarang perbedaan antara budaya Solo dan juga Yogyakarta, dewan juri yang terhormat. Dengan keunikan yang mereka miliki sekarang, justru mereka memiliki kedamaian yang mampu kita lihat dengan tenang dibandingkan mereka bersatu namun bertikai dengan kebudayaan yang berbeda. Maka dari itu, dewan juri yang terhormat, dari perjanjian Giyanti ini saya akan mengambil beberapa pelajaran. Yaitu yang pertama, kita alangkah baiknya tidak bertikai mengenai soal warisan yang diberikan kepada orang tua dan juga mengenai suatu hal yang diturunkan karena mampu mengakibatkan beberapa hal yang tidak diinginkan. Kemudian yang kedua, sebaiknya dalam bagi suatu hal kita membagikan secara adil, tidak seperti Pakubuwono II yang mana justru membagikan tanah warisan secara tidak adil antara Pakubuwono III dan juga Mangkubumi sehingga mengakibatkan pertikaian. Kemudian yang ketiga, alangkah baiknya kita selalu menerima keputusan dengan bijak, bukannya malah menolak seperti Mangkubumi yang mana dia justru menolak opsi yang sudah diberikan oleh Belanda, padahal dia sendiri bisa memilih hal tersebut yang mana bisa menguntungkan diri sendiri. Maka dari itu, dewan juri yang terhormat, saya selaku tim kontra akan menegaskan kembali bahwa saya tidak setuju apabila perjanjian Giyanti merupakan siasat VOC untuk memecah belah kerajaan Mataram. Maka dari itu, sekian dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.